Itu Pak Eko. Oke, sudah berapa orang yang hadir? Kita lihat dulu ya.
13. Sudah 11 orang ya. Oke, kita mulai aja ya, karena udah jam 5:15. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita udah bahas terakhir sampai di mana ya? Ada yang masih ingat terakhir kita belajar sampai mana? Untuk yang pemrograman ini. Variabel sama tipe data ya. Variabel, tipe data, kemudian operator ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke percabangan. Jadi salah satu fitur yang wajib kita pahami juga. Oke, wajib kita pahami juga dalam pemrograman. Jadi kalau ini tadi ada yang nanya, Timo ya, ada kendala sama Notepad++ ++-nya ya. Nggak apa-apa nanti, karena waktu kita terbatas nih, jadi kalau handle salah satu nanti takutnya waktunya bakalan habis ke situ. Nggak apa-apa, nanti diperhatikan aja dulu. Nanti bisa pakai aplikasi apa aja sebenarnya. Nanti listingnya juga saya share ke grup ini ya. Jadi nanti materinya akan saya share berikut listing programnya. Oke, yang jelas supaya ini dulu, jadi supaya paham dulu konsepnya. Jadi untuk mencobanya nanti masih bisa kita di apa ya, di next session-nya ya, di luar pelatihan ini juga nggak masalah sih. Oke, masuk ke percabangan ya. Jadi percabangan itu apa? Jadi kalau di pemrograman ada istilah percabangan. Jadi sebenarnya menggambarkan alur program yang bercabang. Jadi kalau kemarin kan kita udah belajar tentang itinerary itu. Jadi ketika suatu kondisi terpenuhi maka lakukan kondisi A. Kalau tidak maka lakukan kondisi B. Nah, kalau di percabangan ini nanti kita bisa gambarkan dulu flowchart-nya. Jadi Anda harus pahami dulu flowchart-nya. Ya, nanti kalau dulu waktu di sekolah mungkin ada pernah dengar istilah logika ya, pakai jika dan maka. Jadi jika apa? Jika hujan maka pakai payung misalnya. Atau misalnya jika cuaca A maka apa yang harus Anda siapin gitu. Ya, misalnya jika nilainya lebih besar dari 70 maka nanti dia lulus. Kalau tidak nanti dia mengulang. Nah, seperti itu. Ya, jadi di dalam flowchart nanti dia digambarkan pakai simbol seperti ini ya. Ya, simbol jika. Nah, jika nanti dia biasanya kan hanya ada dua kondisi, jika benar dan jika salah. Jadi kalau jika nanti di sebelah kanan ini, nanti kita misalnya iyanya di bagian sini. Jadi kalau jika terpenuhi maka lakukan apa? Jika tidak terpenuhi maka lakukan apa? Ya, ini biasa juga kalau di percabangan ini biasa ada juga yang nyebut namanya control flow, kemudian decision, kemudian ada juga istilah struktur kondisi, struktur if dan sebagainya. Tapi intinya sama. Ya, jadi kalau ada alur program yang bercabang dan keputusannya bisa lebih dari satu, itu biasa kita sebut dengan istilah percabangan. Kita masuk dulu yang pertama. Jadi nanti yang akan sering digunakan percabangan itu nanti ada yang if, ada juga yang switch ya. Jadi untuk yang pertama dulu untuk percabangan if. Jadi kita coba pakai percabangan yang cuma ada dua kondisi, iya atau tidak. Ya, jadi di sini case-nya adalah perhatikan flowchart di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau dideteksi total belanjanya lebih besar 100.000 atau di atas 100.000, maka dia akan dapat hadiah misalnya. Jadi ini mulai, kemudian total belanja kalau dimasukkan lebih besar 100.000, maka dia akan ke bagian kanan ini. Nanti akan ada keterangan selamat Anda dapat hadiah. Kalau tidak, artinya kalau tidak berarti kan di bawah 100.000 atau bahkan 100.000 pas. Dia belum dapat hadiah. Nanti dia akan keluarkan teks langsung terima kasih. Oke, jadi dia cuma keluarkan teks terima kasih aja kalau di bawah 100.000. Jadi kalau di atas 100.000 nanti ya, setelah ya selamat nanti langsung keluarkan yang terima kasih Anda sudah berbelanja, baru
sama-sama nanti akan balik lagi ke sini. Jadi biasanya gini, kalau yang struktur logika if ini atau percabangan ini, nanti kedua kondisi itu yang nanti akan menuju ke alur yang sama sebenarnya. Tapi kalau dia terpenuhi, akan ada sub alur yang harus diikuti dulu. Jadi kalau kayak gini nih ada tambahannya. Ini sama-sama akan keluarkan terima kasih. Tapi bedanya kalau di atas 100.000 nanti ada tambahan ini. Selamat Anda dapat hadiah. Gitu ya. Jadi kalau di bawah ini ya pesan ini nggak muncul. Karena ini hanya akan terpenuhi atau hanya akan muncul ketika kondisi yang di sini nilainya true atau nilainya benar. Paham ya? Oke. Nah, misalnya kalau ini kita buat ke dalam struktur program jadinya seperti apa? Nah, penulisannya kira-kira seperti ini. Di sini nanti kita buat program pembayaran yang sederhana aja, jadi pakai code segala macam ya. Ini code, kemudian keluarkan teksnya, kemudian pakai total belanja pakai tipe data unsigned integer aja. Kemudian nanti masukkan total belanjanya berapa, oke. Baru nanti ini keluarkan ya teksnya. Kemudian nanti ketika kita masukkan total belanjanya berapa. Ya, nanti dia akan melakukan pengecekan di sini. Yang dicek apa? Yang dicek adalah apapun yang kita masukkan sebagai total belanja. Jadi apapun yang ada di sebelah kanannya ini. Ya, di sebelah kanannya masukkan total belanja ini. Oke, jadi nanti ini akan dibaca sebagai variabel total belanja. Ya, kemudian nanti akan dibaca di bawah. Nah, ini struktur if itu seperti ini penulisannya. Jadi if total belanja ini mengacu kepada nama variabelnya lebih besar 100.000. Jadi misalnya kalau di sini kita isi 200.000, dicek nih 200.000 lebih besar 100.000 kan benar ya? Maka dia akan keluarkan ini. Kau selamat Anda dapat hadiah. Keluarkan teks ini. Hanya mengeluarkan teks ini aja. Oke, setelah itu keluarkan lagi yang ini. Jadi struktur awalnya atau kondisi if true-nya itu adalah yang di bagian ini ya. Kasih kurung kurawa. Ya, diawali dengan kurung kurawa dan diakhiri dengan kurung kurawa. Gimana kalau case-nya dia tidak memenuhi syarat ini? Kalau tidak memenuhi syarat ini nggak akan dikerjakan. Oke, statement yang di bawahnya if ini nggak akan dikerjakan. Dia akan langsung lompat keluar ke sini. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Gitu ya. Oke, ini saya share dulu materinya hari ini supaya nanti Anda kalau mau coba bisa langsung copy paste aja. Bentar ya, saya share dulu ke grup ya. Oke, sebentar saya kirim ke grup dulu. Ada yang mau tanyakan mungkin? Sampai di sini dulu. Basicnya ini dia jadi untuk yang case pertama ini dia cuma ada kondisi benar. Kalau salah ya tidak melakukan apapun. Jadi tidak ada keluaran apapun untuk kalau yang salah. Ya, ini saya kirim ke grup. Oke, sudah diterima? Bisa dibuka? Dicoba buka dulu. Bisa? Bisa dibuka? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak, Bisa ya? bisa. Oke, silakan sekarang kita buka boleh pakai Notepad++, boleh pakai NetBeans, boleh pakai
VS Code ya, bebas. Kemudian kopikan aja listing yang udah saya kirim tadi. Itu nanti yang akan kita utak-atik. Saya share dulu screen-nya ya. Jadi buat file baru namanya latihan if. Oke, kemudian nanti di copy aja listing yang udah saya buat itu, di copy. Simpan sebagai latihan if.cpp ya. Kalau udah di copy, kemudian pastekan ke sini, kemudian jalankan aja langsung. Oh ini, sorry, saya clear dulu ya. Ini ya. Jadi sekarang kalau kita jalanin, nanti kan dia keluarnya seperti ini ya. Udah ada yang bisa jalanin? Nah sekarang coba Anda isi 100.000 dulu. 100.000. Kemudian di enter. Keluarannya apa kalau 100.000? Setelah berbelanja di toko kami. Oke, langsung ya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami ya. Sama ya, hasilnya seperti yang saya present di sini ya. Kelihatan ya sharing saya ya? Ya aman Pak, aman. Oke. Nah sekarang kalau kita pakai case yang berbeda, sekarang kita run lagi, kita jalankan lagi. Sekarang kalau kita isi 200.000. Jadi kalau 100.000 tadi keluarannya seperti itu, kalau 200.000 di enter. Nah, ada tambahan ya. Jadi ada tambahan di sini. Selamat Anda dapat hadiah. Ya, ini sesuai dengan kondisi yang udah kita atur di sini. Jadi kalau total belanja lebih besar 100.000, maka ada teks tambahan. Inilah dia. Ini kondisi yang dikerjakan atau pernyataan yang dikerjakan kalau kondisi ini bernilai benar. Ini ya, jadi yang dites tuh ini. Jadi 200.000 itu kan lebih besar dari 100.000, makanya dia keluarkan ada tambahan ini selamat. Tapi kalau dia di bawah 100.000 bahkan 100.000-nya persis, nanti kita tidak akan ditampilkan yang ini. Selamat Anda dapat hadiah ini enggak. Gimana kalau kita mau buat 100.000-nya juga termasuk? Jadi kalau 100.000 udah dapat juga. Apa yang harus kita tambahkan? Kita tambahkan apa di sini? Sama dengan? Sama dengan, ya. Kita tambahkan sama dengan aja. Jadi lebih besar sama dengan. Udah, kemudian disimpan. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan 100.000-nya. Terus 000. Udah ya, nanti ada ini nih, selamat Anda dapat hadiah. Kemudian beda dari yang atas tadi ya, karena kita udah lakukan editing di sini. Oke, jelas ya? Ya, Pak. Oke, itu kalau kita pakai satu kondisi. Gimana kalau kita pakai lebih dari satu kondisi, ya? Saya besarin dulu. Oke. Nah, kalau kondisinya lebih dari satu atau jikanya lebih dari satu, maka kita buatlah ada tambahan namanya else. Ya, else. Jadi ini adalah pilihan kedua. Jadi di sini kan tadi tidak ada kondisi salahnya. Jadi cuma kondisi kalau benar. Kalau dia dianggap salah berarti tidak ada apapun yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita buat satu contoh yang percabangan dia punya dua blok pilihan. Blok jika benar dan blok jika salah. Nah, jika salahnya nanti kita butuh pilihan keduanya, itu kondisi salah biasanya kita sebut dengan else. Else seperti ini. Jadi contoh misalnya kayak gini nih. Ya, kita mengecek apakah password benar. Jadi kalau passwordnya nanti dicek benar, maka keluar teksnya ini selamat datang.
Tapi kalau password yang dimasukkan salah, maka dia alurnya ke bagian tidak ini ya. Kemudian nanti teksnya adalah password salah, coba lagi. Kayak gitu. Oke. Kemudian nanti dia baru keluarkan teks ini. Jadi ini kalau kondisi benar, keluarkan teks yang ini, yang sebelah kanan, yang hijau. Kalau passwordnya salah, atau kondisinya salah, nanti dia akan keluarkan yang teks warna merah. Gitu ya. Kita coba ya. Ya, nah, nanti dia strukturnya ya jadi seperti ini. Jadi latihan if else namanya ya. Jadi nanti pakai login, masukkan passwordnya. Passwordnya apa? Jadi di sini misalnya saya buat passwordnya copy. Jadi kalau si pengguna memasukkan password copy, maka yang keluar adalah teks yang ini, selamat datang bos. Tapi kalau tidak atau kalau salah, maka keluar teks yang ini. Perhatikan di sini untuk setiap struktur atau setiap if ya, itu nanti dia pernyataan yang akan dikeluarkan selalu dimulai dengan tanda kurung kurawa kayak gini. Oke, kurung kurawa kayak gini, kemudian diakhiri dengan kurung kurawa. Ini masih bagiannya si if. Dah. Else juga gitu, else diawali dengan kurung kurawa dan diakhiri nanti dengan kurung kurawa yang bawah ini. Ya, supaya nggak salah pengetikannya. Jadi yang menjadi bagiannya si if ini yang ini mulai dari dibuka kurung kurawanya ini sampai ditutup kurung kurawa yang pertama. Kurung kurawa yang kedua itu bagiannya si else atau kondisi jika salahnya. Jelas? Jelas? Atau masih bingung? Ya, masih Ada bisa yang masih bingung? dipahami, Pak. Masih bisa dipahami ya? Oke. Jadi misalnya ini kita copy aja, kita coba langsung di program. Oke, saya share screen yang programnya ya. Latihan if else.cpp. Nah, di paste aja. Oke, nah di sini kan ini tadi ya, ini passwordnya kita set sekarang copy nih. Jadi kalau di sini ya, jadi masukkan password. Jadi kalau udah ini simpan dulu ya. Jadi kalau password yang dimasukkan adalah copy, maka keluar teks selamat datang. Tapi kalau passwordnya selain copy, akan keluar teks ini ya. Password salah, coba lagi. Oke, ini saya clear dulu. Kelihatan. Nah, sekarang sorry ya, sebentar. Ini terputus. Oke. Ya, jadi ini kalau passwordnya salah, gimana kalau sekarang kita set kalau passwordnya benar? Ya, kita jalani lagi. Nah, ini sekarang kita masukkan passwordnya, copy. Ya, di enter. Nanti akan keluar ini. Selamat datang bos, kemudian terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Jelas? Jadi yang dikeluarkan adalah yang di sini ya, yang di bagian copy. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita tambahkan, ya, misalnya saya tambahkan satu lagi di sini, satu baris. Ini saya copy misalnya. Oke, saya paste di sini. Saya mau tambah satu lagi. Saya ada pertanyaan kayak gini, tapi ini hanya akan keluar kalau dia masukkan password yang benar. Ya, jadi teks passwordnya itu harus copy baru dia benar. Dan ini dia sensitif ya, huruf besar huruf kecil. Jadi perhatikan benar. Nah, ini saya simpan, kemudian saya jalankan. Sekarang kalau kita pakai password yang sama, hasilnya nggak sama seperti tadi lagi. Ini sama-sama copy. Ya, tapi diperhatikan di sini nanti dia sudah ada dua baris.
selamat datang bos, sama apa yang Anda ingin lakukan hari ini. Nih, sesuai dengan yang ini. Oke. Kemudian yang terima kasih ini yang pernyataan globalnya ya. Jadi ini mau benar mau salah dia tetap keluarkan yang teks yang ini juga. Paham? Ini pakai if. Paham, Pak? Ya, jadi jika terpenuhi yang di sini, misalnya kita mau ganti password gimana? Saya mau ganti password, ini jadi misalnya jadi internet. Dah, kemudian saya simpan. Saya coba, masih bisa nggak pakai password copy tadi? Ya, copy, enter. Dah, nanti akan menjadi salah. Karena udah kita lakukan perubahan tadi di passwordnya. Itu ya, paham ya? Ini if dengan else. Jadi ada kondisi benar, itu kondisi benar. Kalau dia di set benar, benarnya itu gimana sih dia memperhitungkannya atau menganggap dia benar ketika apa yang kita masukkan, ya gimana dia bisa tahu itu password? Karena kita sudah definisikan variabel namanya password. Nah, jadi password itu kapan dia akan disimpan sebagai password? Itu ketika di sini c-in password. Jadi apapun yang kita masukkan di sebelahnya masukkan password itu akan disimpan sebagai variabel password. Nah, itulah nanti yang akan dites di bagian if ini. Gitu ya. Jadi jika password sama dengan apa teksnya, ya ini ingat ini pakai sama dengannya 2 kali ya, karena dia mau perbandingan. Ya, bukan pemberian nilai, tapi dia pembanding. Jadi makanya dipakainya sama dengannya 2 kali. Bukan 1 kali, jangan salah. Kemudian nanti keluarkan teks atau blok pernyataan yang ada di awali dengan kurung kurawa dan diakhiri dengan kurung kurawa. Kalau dia salah, nanti akan keluar ke sini. Kaut password salah, coba lagi. Ya, nah ini udah selesai, maka dia lanjut keluar dari bloknya si if tadi. Ya, baru itulah kenapa dia tetap keluarkan walaupun mau benar mau salah dia tetap keluarkan terima kasih ini. Itu ya. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan langsung ke kolom chat aja ya, nanti biar saya baca. Kita lanjut. Yang berikutnya apa yang akan kita pelajari? Kalau kondisi atau kondisional atau pernyataan itu mungkin nggak lebih dari 2. Kan di sini bukan cuma benar dan salah ya. Misalnya kita kondisinya ada 3 atau 4, itu gimana? Nah, itu solusinya kita akan buat struktur baru, kita gunakan percabangan if, else, if. Ya, if, else, if. Jadi ini merupakan percabangan yang punya lebih dari 2 ya. Jadi lebih dari 2 blok pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, ya. Ini kita mulai, kemudian di sini akan set nilai. Ini biasanya ini harusnya ada masuk ya, masukkan nilai berapa. Kemudian nilainya akan dites. Ya, kalau nilainya lebih besar 90, maka dia akan sangkutkan di sini, keluar grade-nya, grade A. Dah, kalau tidak, lanjut. Nilai itu masuk ke kategori kedua enggak? Apakah dia lebih besar 80? Kalau iya, dia keluar di sini. Kalau tidak, dia lanjut ke yang ketiga. Apakah dia lebih besar 70? Kalau iya, dia maka keluarkan yang ini. Kalau tidak, dia keluarkan yang ini. Ya, langsung keluar kondisi salahnya. Baru tampilkan grade-nya. Ya, jadi sampai di sini dia belum nampilkan grade-nya. Ini 1, 2, 3, 4 ini belum tampil semua. Nampilnya nanti setelah selesai semua baru tampil grade-nya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau nilainya memenuhi ketiga ini, mana yang akan dikeluarkan? Misalnya nilai yang saya masukkan 95. 95 kan di sini masuk ya. Di sini masuk, di sini masuk. Apakah keluar semua A, B, C? A, B, B plus B-nya? Atau cuma salah satu? Gimana? Salah satu, Pak, yang pertama. Yang pertama ya. Oke. Jadi gini, sama seperti yang case yang tadi. Jadi ketika dia sudah mendapat kondisi benarnya, maka kondisi salahnya akan dilewati semua nih. Jadi dia nggak akan lanjut ke bawah. Jadi memorinya akan bekerja langsung sesuai urutan ini tadi, percabangannya tadi. Jadi kalau dia 95 misalnya, udah keluar grade A,
dia nggak lanjut ke bawah. Jadi ini nggak dites lagi. Dia langsung grade A, langsung selesai nih, tampilkan grade-nya. Gitu. Paham ya? Langsung tampilkan grade-nya. Udah, nanti baru bisa mulai lagi dengan yang baru atau bisa juga selesai. Oke, kita coba kalau yang ini gimana ceritanya. Nanti udah saya kasih di situ contohnya. Ya, contohnya ini latihan penugasan namanya. Oke, saya copy dulu. Kopikan sampai di sini ya. Ini kan ada sampai ke bawah sini. Nah, ini saya buat grade-nya dia lebih dari kalau tadi kan kalau di contoh strukturnya tadi kan cuma sampai B ya. Nah, ini udah saya lengkapi sampai E. Ya, kalau enggak juga jadi sampai yang 30 ya. Sampai 30 itu nanti dapat E, selain itu nanti dapat yang F. Nanti baru keluarkan hasil akhirnya. Hasil grade yang terpenuhi. Oke, stop share dulu. Oke, kita buka dokumen baru, buat file baru ya, penugasan. Oh, sorry, namanya bukan penugasan ya, kemarin udah ada soal penugasan kayaknya. Kita buat baru aja, latihan if else if.cpp. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, ini belum berhenti di sini ya. Nanti lanjut lagi sampai listing yang terakhir, sampai return 0 dan di bawahnya. Untuk supaya dia hasilnya bisa kita balikin jadi 0 lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah disimpan. Oke, coba di copy dulu. Oke, sudah? Ini saya clear ya. Oke, sudah? Sudah selesai? Nah, ini nanti seperti ini jalan kerjanya. Jadi kalau kita jalankan sekarang, program grade nilai ya. Jadi kalau kita masukkan nilainya, inputkan nilai akhir. Nilai akhirnya berapa? Misalnya nilai akhir si A itu dia ada 95. Kita mau lihat dia detect nggak untuk yang A dulu ya. Ini di enter. Ini udah grade-nya yang A ya. Grade Anda A. Jadi dia intinya dia udah nge-grab di sini. Dia udah berhenti di sini. Ya, karena nilai yang dimasukkan ini ya, program grade nilai, nama variabelnya nilai. Kemudian ada kita pakai dua variabel di sini, ada nilai, ada grade. Grade nanti untuk keluaran teksnya ini ya, teks-teks ini. D, C, A, E, F, dah. Ini nanti akan dikeluarkan di sini di akhir. Kemudian si nilai ini adalah variabel yang kita akan bandingkan dengan nilai yang seharusnya. Ya, nilai yang seharusnya bernilai benarnya.
Jadi case-nya gini, kalau misalnya 95 di sini, berarti ini kan akan dianggap nilainya bernilai 95, dicek yang pertama, 95 lebih besar sama dengan 90 kan, benar ya? Makanya dia langsung keluar di sini. Tapi misalnya gini, sekarang kita ganti nilainya. Misalnya nilai akhirnya, input nilai akhirnya, sekarang saya buat adalah 80. Kalau saya masuk 80, harusnya nilainya berapa? Grade-nya apa? Kalau 80 grade-nya apa? B+, Pak. B+ ya. Nih. Karena di sini ada lebih besar sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan. Makanya di sini grade-nya keluar ini. Jadi dia bukan ingat, jangan salah persepsi, bukan berarti nanti kalau 80 selalu B+, bisa aja nanti kalau kita ganti nih 80 udah bisa jadi A misalnya. Yaitu tinggal di setting di sini aja. Variabel pembandingnya atau nilai pembanding yang akan kita bandingkan dengan variabel pembanding tadi. Gitu ya. Nah, untuk case yang ini karena dia memenuhi syarat yang di 80 ini, sehingga nanti kalau kita enter di sini, dia akan keluarkan grade yang B+. Kita coba lagi misalnya sekarang kalau yang C, yang B biasa, yang 70, berarti yang B biasa tuh antara 70 sampai 79 ya. Misalnya kita jalanin lagi, sekarang inputkan nilai akhirnya kita masukkan 78. Nah, kemudian di enter, dia akan keluarkan yang B. Tes lagi, sekarang untuk yang C, bisa jalan nggak? Ya, jadi harus dites satu-satu. Sekarang kalau dia nilainya 65, dia akan keluarkan yang C+. Dah, jalankan lagi. Sekarang kalau nilainya adalah 55. Enter, maka dia akan dapat grade C. Oke. Jalankan lagi. Sekarang nilainya kita mau buat berapa nih? 49 misalnya. 49, dia harusnya dapat nilai D ya. Oke, udah benar. Grade Anda D karena di sini 40 sampai 49 ya, dapatnya yang ini. 40 sampai 49. Jadi lebih besar atau sama dengan 40. Dia keluarnya D. Nah, sekarang tinggal yang E sama F nih. Kita jalankan lagi. Dah. Kemudian di sini kita tinggal jalankan, misalnya kita buat berapa angkanya? 35. Dah. Ada yang E. Nah, di bawah 30 sekarang. Tuh yang di bawah 30 misalnya nilainya cuma 10. Oke, enter. Grade Anda F. Oke. Jelas sampai di sini? Jadi ketika dia tidak sesuai dengan semuanya, ya untuk kondisi terakhir kita nggak usah pakai else if nilai lebih besar, lebih kecil 30 lagi nggak usah. Karena apapun itu di bawah 30 dia akan dianggap sebagai kondisi salahnya. Ya, karena 30 ini udah angka terendahnya di sini kita setting. Ya, grade Anda ini. Oke. Bisa? Kalau misalnya sekarang gini, saya mau yang nilainya grade-nya udah diketahui, tapi yang lulus itu cuma yang A dan yang B. Jadi ada tambahan keterangan lulus misalnya. Jadi yang A dan B itu lulus, kemudian yang C itu saya buat mengulang, C itu mengulang, C+ dan C itu nanti mengulang, kemudian D dan E dan F itu gagal. D, E dan F itu akan dikeluarkan sebagai nilai gagal. Gimana coba? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ada bisa kasih pendapat? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nambahkan apa dulu? Ayo, gimana? Kok adem-adem aja ini? Dicoba enggak? Apa? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya saya mau tambahkan keterangan nih, selain grade, ada tambahkan keterangan. Apa yang harus kita lakukan pertama? Adalah
Apa? Halo? Kok diam semua? Apa yang harus kita lakukan? Menambahkan nilai output Bahkan grade A, Pak. variabelnya dulu ya. Ya enggak? Kita tambahkan variabelnya dulu enggak? Perlu enggak? Perlu ya. Di sini kita tambahkan dulu keterangan. Ya, karena tipe datanya sama dengan string, makanya sama-sama dengan grade, sama-sama string, kita tambahkan di sebelahnya grade aja. Jadi string, grade, koma, keterangan. Ya, itu yang pertama. Kemudian input perlu tambahin nggak? Nggak perlu ya, karena dia udah satu aja. Gimana? Tikini aja mohon. Cuma 58 din. 16.00 sih, men. Oke, ini grade-nya ya. Grade A. Nah, kemudian kita buat di sini. Bro, itu seru. Karena rating dia adalah di sini kan, di antara yang kurung sama kurung. Dah, di antara kurung dan yang kurung juga. Nah? Oh, ini sih error, no. Oke, misalnya di sini kita buat nih keterangan. Keterangan. Nah, keterangannya apa? Kalau yang A berarti lulus ya. Lulus. Kayak gini. Kemudian pakai titik koma enggak? Pakai titik koma enggak? Titik koma ya. Nih. Wajib, Pak, itu. Wajib pakai titik koma ya, karena ini masih bahasa C, belum bahasa Python. Kalau udah Python nanti baru nggak perlu pakai titik koma lagi. Dah. Nah, di sini kita tes dulu nih satu sebelum kita lanjut ke yang lain. Dah. Ini grade A, keterangan lulus. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke yang lain, kita pastikan dulu dia bisa keluar. Jadi nanti keluarannya ada di sini ya. Di sini kita tambahkan satu lagi cout-nya. Ya, setelah selesai yang ini, ya di sini aja. Keterangan titik 2. Kita keluarkan variabel keterangan. Ya. Line titik koma. Ya, simpan. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita run. Nah, sekarang inputkan nilai. Nilai yang untuk A ya, 96 misalnya. Enter. Nah, nanti akan ada keterangan yang ini. Grade Anda A, kemudian keterangannya lulus. Ini sesuai dengan yang udah kita setting di sini. Gimana untuk yang lain? Udah jalan belum? Kita coba. Yang lain karena belum kita kasih nilai, harusnya dia nggak keluar ya. Misal saya kasih angka 85. 85 ini masih keluarannya masih grade-nya aja, keterangannya masih kosong. Kenapa keterangannya tetap keluar teksnya? Karena kita setting dia sebagai nilai akhir nih di sini. Jadi setelah selesai if-nya semua akan keluar. Jadi walaupun di atas belum kita setting nilai keterangan, si teks keterangan ini tetap akan muncul. Karena dia ada di luar if ya, di luar struktur if yang besar ini. Gitu ya. Nah, sekarang tugas Anda coba lengkapi, ini lengkapi. Jadi yang masuk lulus itu cuma A sama B. A, B plus sama B. Ini copy ya. Nah, ini tinggal di copy aja ke sini. Paste. Kemudian di sini juga. Paste. Kemudian yang C, nanti keterangannya mengulang. Yang C, mengulang. Ya. Yang C plus sama C itu mengulang. Ya. Kemudian yang D, E, dan F itu kita buat gagal keterangannya. Keterangan, jadi variabelnya sama ya. Variabelnya keterangan semua. Ini gagal. Yang E juga gagal. Yang F juga gagal. Jadi yang F ini tinggal tambah gini, dah diganti teksnya jadi gagal. Simpan.
Oke. Bisa? Sekarang kita coba jalankan. Untuk yang mengulang ya. Ini untuk yang mengulang. Mengulang itu berarti nilainya harusnya antara 60 sampai 65 misalnya. Ya, inputkan nilai akhir misalnya saya buat 67. Ya, grade-nya sekarang C+, keterangannya mengulang sesuai dengan ini. Ya, 67. Kemudian yang gagal sekarang, yang gagal itu kita anggap aja nilainya berapa? 45. 45 masih gagal ya, karena untuk mengulang dia butuh minimal 50. 45 dia gagal atau 47 atau berapa gitu. Ini saya buat 48 deh misalnya. Di sini ya, 48, enter. Nah, nanti dia udah gagal. Oke. Bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Itu ya, if. Ya, alhamdulillah. Ada yang tanyain? Ya, jadi struktur if itu kayak gini ya. Jadi bedakan, nanti ada beberapa program lain yang if-nya itu nanti di dalam if lagi. Nah, kalau ini penulisannya itu nggak boleh di ini ya. Tapi dipakai gini. Jadi else spasi if. Ya, bukan else if, tapi else spasi if. Ya, jadi ini kondisi pertama, kemudian ini kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, kondisi kelima, keenam, ketujuh, 8. Kita ada 8 kondisi di sini. Unsigned, oke, Mbak Cici. Unsigned itu fungsinya untuk lebih ke variabel sih. Ya, jadi bisa aja kita pakai variabel int juga bisa. Ya, ini biar lebih bervariasi aja tipe datanya. Ini ya, untuk tipe datanya. Jadi kalau kita misalnya pakai int kayak gini juga bisa untuk yang tadi. Jadi nggak harus pakai unsigned, ya. Kemarin tipe datanya udah ada saya share ya apa aja. Jadi itu semua bisa dipakai, sesuaikan aja. Karena ini nggak ada hasil yang desimal, makanya kita tetap pakai integer aja, nggak pakai float. Ya, nanti kalau ada yang desimal baru pakai yang float. Oke, ada lagi yang nanya yang lain? Ada? Lanjut, Pak, lanjut. Ya, lanjut. Oke, berikutnya. Struktur yang berikutnya. Ini share lagi ya. Untuk struktur berikutnya, percabangan itu selain pakai if, kita juga bisa pakai switch atau case. Jadi percabangan switch atau case ini bentuk lain dari percabangan if else. Yang bikin beda adalah strukturnya, penulisannya, struktur penulisannya. Jadi kalau tadi if, else segala macam, nah kalau di sini nanti dia pakai case. Jadi switch, kemudian variabelnya apa? Oke. Kemudian masuklah case value 1, maka apa yang dilakukannya? Kemudian kalau udah selesai value satunya atau udah selesai case pertamanya, di break. Jadi dia penandanya atau pemisahnya itu pakai yang break itu. Jadi kalau udah selesai break itu berarti udah selesailah untuk case yang pertama. Berarti dia masuk case yang kedua. Udah pakai titik 2 ya. Case value yang kedua, kemudian titik 2, masuk apa yang mau dikerjakan kalau ini terpenuhi. Udah selesai break. Nah, kalau yang tadi pakainya else, kalau ini ada default. Default ini adalah kondisi kalau salah. Ya, jadi kalau salah atau secara default artinya semua tidak terpenuhi atau tidak ada di antara case yang di atas tidak terpenuhi, maka keluarkanlah di bagian defaultnya ini. Ya, masuk ke blok kodenya. Ya, jadi kita bisa buat blok kode sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Kemudian value-nya kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan. Kemudian harus diawali ya, setiap case harus diakhiri dengan break, diawali dengan case, dan diakhiri dengan break. Khusus untuk default nggak perlu pakai break karena dia nanti terletak di bagian akhir. Oke, nanti dia tinggal ditutup aja. Nah, ini tutup kurawanya, ini nggak ada di bagian case ini buka kurawa gitu nggak ada ya.
Lihat ya, ini switch ya. Kemudian pemberian break ini tujuannya memang untuk berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Jadi misalnya kalau dia di sini udah masuk, udah ke grab gitu ya, udah masuk dia memenuhi kriteria ini, udah dia keluar langsung dari ini. Jadi break ini fungsinya adalah keluar dari si switch ini. Ya, nanti dia langsung keluar. Teksnya apa? Jelas ya? Kayak bahasa Java, ya mirip-mirip memang. Jadi C dengan Java itu mirip-mirip, nanti juga hampir mirip juga dengan Python karena dia strukturnya hampir sama. Makanya saya bilang tadi strukturnya hampir sama, tinggal sintaksnya aja mungkin yang beda-beda. Gitu ya. Nah, ini kita lanjut contohnya kayak mana? Kita pakai contoh yang sama supaya gampang bandinginnya. Jadi kalau yang tadi itu yang pakai grid. Yang pakai grid ya, ini ya. Char grade, kemudian input grade, kemudian masukkan grade-nya apa, masukkan grade-nya apa. Kalau dia topper grade A, topper itu maksudnya untuk ini ya penulisannya. Jadi misalnya huruf besar, huruf kecil, Jadi kalau dia A, oke, maka keluarkan teksnya ini luar biasa, misalnya. Kemudian baru break. Kalau B nggak ada, nih nanti kita buat variasi-variasi ya. Kalau B nanti dia nggak ada. Kalau C nanti dia keluar yang bagus. Kalau D nanti dia keluarnya yang lulus misalnya. Kalau yang E dia nggak ada, yang F nanti keluar remedi dan seterusnya. Nanti kalau tidak ada di antara A, B, C, D atau F yang keluar, maka dia akan keluarkan grade salah. Berarti tidak ada grade yang tidak ada teks yang akan dikeluarkan. Gitu ya. Jadi ini pakai gini nih. Grade. Nih ya, case. Jadi bukan nggak pakai sama dengan A itu nggak usah. Karena dia tipe datanya udah dibuat di karakter. Jadi kalau dia pakai petik 1 ya, kalau karakter ya. Beda dengan teks. Kalau teks atau string tadi kan pakai petik 2. Kalau char itu dia harus pakai petik 1. Nih, petik 1A, petik 1B, petik 1 tutup ya, C dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Oke, kita buat file baru. Namanya latihan switch.cpp. Ya. Kemudian kita copy yang latihan 4 ini ya. Kemudian yang sebelahnya juga ya. Jadi case A, B, C, D sampai E. Oke. Ini kita buat yang sederhana dulu. Jadi pendeteksiannya pakai ini aja, karakter ya. Jadi kalau yang rapiin dulu. Case A, B, C, kemudian D. Jadi penulisan ini kita buat rapi supaya gampang bacanya ya, baca strukturnya ini. Walaupun dia sebenarnya nggak akan ngaruh ke hasil akhir, tapi ada baiknya Anda rapikan seperti ini, supaya nanti kalau ada kesalahan, tahu mana yang kurang nih, mana yang nggak dimasukin. Ya, ini saya simpan. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba jalanin. Di sini saya clear dulu. Oke, sekarang kita memasukkan, kita run aja. Grade-nya, misalnya saya masukkan A. Ya, walaupun saya masukkan A-nya huruf kecil, dia tetap bisa ngebaca ya, karena ada perintah ini tadi, topper. Topper itu untuk kayak upper ya. Kalau di Excel tuh ada upper gitu. Jadi membuat semua jadi huruf besar, huruf kecil tetap jadi huruf besar. Jadi upper. Kemudian grade. Grade ini adalah teksnya yang kita masukkan tadi ya, di sebelah kanannya si input grade yang ini. Jadi kalau saya masukkan A, udah keluar nih, luar biasa. Sekarang saya coba yang B. Kita coba yang B.
Case yang kedua, misalnya masukkan B. Bagus. Lihat di sini dia B kenapa bisa bagus? Padahal nggak ada ketentuan di sini ya. Ya nggak ada ya. Harusnya kan dia ke sini kan. Grade salah gitu kan. Tapi dia enggak. Ya, kita perhatikan dulu. Jadi kita selesaikan dulu sampai di sini. Kemudian kita lihat lagi kalau kita masukkan C. C juga bagus ya. C udah benar ya karena dia ada bagiannya ini. Oke, kemudian D. Yang case D. Yang D harusnya Anda lulus keluarannya itu kan. D. Nih, teksnya udah benar ya. Anda lulus keluar teksnya ini. Kemudian E dan F. Apakah case-nya akan seperti B dan C? Jadi gini, jadi ketika satu kondisi itu tidak ada ketentuannya, yang ada hanya B dan C seperti itu, ya, ini kan bareng nih sama. Oke. Nanti akan sama tuh. Jadi nanti dia akan tetap ngikutin yang setelahnya dia. Kalau dia nggak punya kondisi atau dia nggak punya pernyataan yang ingin dikeluarkan, dia akan ikutin yang di bawahnya dia persis. Jadi yang B ini akan mengikuti yang C. Gitu juga yang E akan mengikuti yang F. Gitu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya sebenarnya tadi masih kurang memahami apakah ada rekamannya nanti itu bisa dilihat ulang, Pak. Yang mana tuh, Bang? Enggak rekaman apanya ini, rekaman materinya ini, Pak. Ada rekaman materinya ya? Iya, Pak. Maksud mana tahu ada di YouTube gitu biar bisa saya ulang kembali. Oke. Saya Nanti berusaha memahami, kita Pak. upload khusus untuk yang video belajar nanti kita upload khusus kok. Karena kan Terima itu kasih, Pak. butuh waktu juga untuk nguploadnya. Ya nanti sabar, nanti ada kita buat juga. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Enggak pahamnya di mana kira-kira? Enggak pahamnya di logikanya, Pak. Di logikanya. Iya, Pak. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya logika if ini sama seperti ini ya. Kita dihadapkan pada satu kondisi yang misalnya kalau kita memenuhi kondisi A, maka si A yang akan dikeluarkan gitu. Nanti ada contoh kasusnya. Ini sebentar ya, ini saya kayaknya agak sedikit prosesnya agak delay ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Saya pakai yang case ini aja deh ya. Ini kan grade ini bisa apa aja kan? Kita bisa masukkan nilai A sampai Z gitu. Ya, nilainya A sampai Z. Kemudian isi dari A ini bisa kita setting apa aja. Bisa aja kita buat, bisa nggak? Misalnya saya buat di sini case A, maka keluarannya tidak lulus. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi bukan berarti dia harus saklek harus stuck dia di situ aja. Misalnya A berarti harus keluarannya ini. Enggak. Ini yang menentukan keluarannya bukan persepsi kita, tapi apa yang kita perintahkan dia untuk keluar. Apa yang kita perintahkan dia untuk kerjakan. Itu yang akan dikerjakan dia. Jadi dia tidak harus, jadi jangan sampai persepsinya kalau A ya berarti harusnya luar biasa gitu. Enggak. Jadi misalnya kita itu kenapa kadang beberapa program itu tidak sesuai dengan keluaran yang diinginkan karena mungkin yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan algoritmanya. Kalau dia sesuai algoritma, misalnya kan di sini nih A itu harusnya keluarannya kayak tadi tuh lulus, kemudian B juga lulus, C mengulang misalnya. Nah itulah kenapa kalau kita harus bisa menghandle banyak ketentuan seperti itu, kita mau keluarannya apa? Kalau kemarin kan dia cuma satu keluaran tuh, ya, dia cuma satu keluaran kan, satu keluaran misalnya masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian keluarlah nilai C, C adalah A tambah B misalnya. Kalau ini kan enggak.
Jadi bisa aja kalau masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian hasilnya nilai C. Kemudian dari C itu misalnya dikeluarkan. Kalau misalnya C-nya lebih besar 100, misalnya keluar kondisi A. Kalau C-nya lebih kecil 100, maka keluar kondisi B. Gitu. Nah, dalam case-case seperti itu, dalam contoh kasus seperti itulah kita butuh si perulangan ini, si percabangan ya, bukan perulangan, si percabangan ini. Nanti kita bisa pilih mau pakai nyamannya pakai mana, bisa pakai if tadi, bisa pakai if else, bisa juga pakai if else if, bisa juga pakai switch ini. Kapan kita pakai if? Kalau kondisinya itu cuma ada satu, cuma ada kondisi benar, udah kondisi salah dia nggak ada. Dia nggak ada melakukan apapun kalau dia salah. Udah, itu kita cukup pakai if aja, single if kayak yang pertama tadi. Kemudian kalau yang gimana kalau kondisinya dua, benar atau salah? Kalau benar atau salah, kita pakai dua, if else. Ya, jadi jika terpenuhi maka keluarkan yang di struktur if, jika tidak terpenuhi keluarkan yang di strukturnya else atau yang di setelahnya else. Gitu. Nah, kadang kondisi itu kan bukan cuma dua, kayak gini kan ada 5 gitu. Nah, kalau 5 seperti ini, if-nya yang harus kita perbanyak kalau pakai if. Jadi misalnya gini, pertanyaannya, kalau misalnya kondisinya ada 3, kita butuh berapa if, berapa else? Kalau kondisinya 3, kita butuh berapa if, berapa else? Ada bisa jawab? 2 if, 1 else. Ada 3 berarti butuh berapa if? 2 2 if, 1 else. else, ya. Jadi dia rumusnya selalu gini, jumlah if itu adalah berapa jumlah kondisi dikurangi 1 aja. Jadi misalnya kalau kita ada 4 kondisi, misalnya, ya ada 4 kondisi, maka yang kondisi A, B, dan C itu nanti pakai if. Kondisi C-nya nanti tinggal pakai yang else-nya aja. Gitu. Jadi kalau pakai else seperti tadi, nggak usah pakai if lalu dites lagi ya. Nggak perlu gitu. Jadi nanti udah tinggal buat aja kondisi salah sama kayak gini. Ini defaultnya. Jadi ketika dia salah masuk, tidak ada di antara A, B, C, D, E, atau F ini, maka dia akan keluarkan yang kondisi salahnya. Itulah kenapa pentingnya ada pendefinisian kondisi salah. Jadi kalau nggak ada salahnya gimana? Kalau nggak ada salahnya, kalau nggak kita buat sini defaultnya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si program itu akan error karena dia tidak tahu mau ngapain. Kemungkinan yang kedua, dia langsung keluar dari struktur ini. Dia langsung jalankan lagi yang di luar, yang setelahnya si if. Jadi misalnya kayak ini, yang setelahnya si switch ini. Masuk, langsung dia return 0. Langsung keluarkan hasil 0 lagi. Di back jadi 0 lagi. Gitu. Itulah fungsi dari si if. Ya. Oke. Jelas kira-kira gambaran simpelnya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Mas, Pak. Ya, pengajarnya keluar. Kemana ini bapaknya? Bapak menghilang dari LAN. Bapak menghilang dari lain. Tolong dicari.
Oke, sorry, ini tadi perangkat saya lagi tiba-tiba restart. Bisa minta tolong Mbak siapa ya Mbak? Ini yang aktif jadi host otomatis dia ini. Mbak Lili? Mbak Lili dengar saya? Halo, Mbak Lili? Mbak Lidinya nggak dengar apa? Mbak Lili nggak dengar ya? Halo Mbak Lili? Bentar ya, kayaknya harus kita chat nih Mbak Lili. Oh, Pak Eko udah masuk ya Pak Eko. Pak Eko, izin Pak Eko. Oke, ya ini ada Bang Timo nanya ya sambil kita tunggu dulu Mbak Lilinya ini. Pakai yang case yang tadi, yang if else. Nanti kalau ada 4 kondisi, nanti kita tinggal bagikan aja gini. Tinggal n dikurang 1. Jadi berapa kondisi? Udah, dikurangi 1 itu adalah jumlah if-nya. Jadi yang 1 itu kemana? Kondisi 1 atau kondisi yang terakhir itu nanti akan kita anggap sebagai kondisi salahnya atau kondisi else-nya. Gitu ya. Jadi kondisi salahnya. Jadi ada if 1 ya, if 1 2 3, kemudian else yang kondisi ke-4-nya. Case-nya kira-kira seperti ini. Ini saya kayaknya udah bisa aktif. Ini saya ulangi lagi ya.
Ini strukturnya kira-kira seperti ini nih. Nih. Nah, kalau kita lihat, nih ya, jadi kalau kita lihat di sini ada nilai 1, nilai 2, sama nilai 3. Kemudian ada nilai ke-4. Udah. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi ke-4. Nah, ini udah contoh kalau kita pakai 3 if dan 1 else. Di sini ada 4 kondisi. Jadi kalau ada 4 kondisi seperti ini, yang 3 ini kita pakai if, yang 1 nanti tinggal else-nya aja. Oke. Jadi if yang pertama, if nilai lebih besar 90. Ini ya. Seperti ini. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka keluar yang grade A. If nilai lebih besar sama dengan 80, maka yang B+. Kayak gitu. Oke, kalau case yang kayak gini tadi kan berarti cuma 3 nih. If 1, if 2, if 3. Yang kondisi terakhir itu nggak perlu pakai if lagi, tinggal pakai else aja. Makanya di sini else grade yang terakhir itu grade F misalnya, itu nggak usah pakai ini. Nah, ini perhatikan nih, yang terakhir kan nggak ada nih. Ya, yang terakhir itu nggak ada lagi else if, itu nggak ada lagi. Dia bedanya dengan yang lain. Jadi yang gini ya, yang pertama itu pakai if. Oke. Yang kedua itu pakai else, dan gitu ditambahkan if di belakangnya. Yang ketiga juga gitu, else tambahkan if, kemudian disusul dengan kondisinya. Yang terakhir tinggal else-nya aja, nggak perlu pakai if lagi. Jelas? Jelas, Bang Timo? Yang lain gimana? Paham? Iya, alhamdulillah. Oke, kita ada satu sampel nih di bagian ini jadi tugas Anda nanti. Ya, case kita seperti ini. Buat sebuah program untuk ngitung bonus pembelian, simpel aja. Jadi nanti yang menjadi input adalah nama barangnya, masukkan nama barangnya, kemudian harga satuannya berapa, kemudian jumlah barangnya berapa. Nanti ini untuk menghitung total harga. Jadi total harga untuk prosesnya adalah harga satuan dikali jumlah barang. Jadi misalnya harga satuannya kalau di sini diisi 100.000 misalnya, 100.000. Dah, jumlah barangnya 5. Maka hasilnya berapa nih? Totalnya berapa? 500.000? 500.000. 500.000. 500.000, Pak. Ya, ini nanti menentukan apa? Di mana if-nya? If-nya itu nanti untuk hasil ini. Jadi kalau total harganya ada range-nya. Jadi kalau total harga 100.000 sampai 200.000, maka dia akan dapatkan bonus ballpoint. 200.001 sampai 300.000, maka dia akan dapat bonus MUK. 300.001 sampai 500.000, nanti dia akan keluar tas mini, dapat tas mini. Di atas 500.000 dia dapatkan payung. Udah? Dia nanti dapatkan payung. Nah, coba nanti dicari untuk pertemuan berikutnya nih ya, PR ya. Nanti hasilnya nanti silakan upload ke GitHub masing-masing. Oke, jadi di sini ada berapa kondisi? Ada berapa kondisi di sini kita butuhnya? Ada berapa if? Kalau tabelnya kayak gini ada berapa if? 4? Ada 4 if. Yang lain? Yang lain? 7 Pak, 7. 7. Kenapa banyak banget sampai 7? Salah ya? Ya, ini kan ada 1, 2, 3, 2. ada 4. 4, Pak. Ada 4, berarti if-nya kita cuma butuh 3 ya. 3. Iya, tinggal Satu satunya akan else. dianggap sebagai yang salah. Tapi ingat juga, nah di sini nanti akan sulitnya kesulitannya ada di sini. Kalau tadi kan harusnya yang besar dulu yang di atas kan, baru yang kecil di bawah. Gimana kalau misalnya nanti belanjanya di bawah 100.000? Harus Anda pertimbangkan juga ya. Kalau di bawah 100.000, dia nanti nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus apapun. Jadi sebenarnya ada satu kondisi tersembunyi di sini adalah kondisi ketika keempat kondisi ini tidak terpenuhi. Sehingga udah benar tadi, sebenarnya kita butuh 4 if dan 1 else.
Jadi if yang pertama nanti untuk menangani yang lebih besar 500, kalau dia nggak sampai 500, dia cuma sampai 300-an, dia masuk yang ke sini. 300 sampai 400-an, dia masuk yang ke sini. Dah, di bawah itu 200 sampai 300 dia masuk yang ini. 100 sampai 200 dia masuk yang ini. Dah, tinggal yang terakhir di bawah 100.000 dia akan keluarkan yang nggak dapat bonus. Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Bisa ya? Dikerjakan ya. Nanti di pertemuan Ya, bisa, berikutnya Pak. saya cek GitHub masing-masing. Ya, dalam Oke, bentuk Pak. script aja, bukan harus tampilan screenshotnya. Saya nggak minta tampilan screenshot. Tampilan listing code-nya aja yang saya mau lihat. Ya. Oh, cuman algoritma sintaks-sintaksnya aja, Ya, Pak ya? sintaks ininya aja. Nggak usah Oh. hasil outputnya nggak usah. Saya cuman mau lihat ininya aja, CPP-nya, file Oke. CPP-nya kayak gini. Oke, berarti yang diupload di GitHub tuh hanya file File C-nya saja, CPP-nya Pak aja. ya, nggak perlu print screen hasilnya. Nggak usah, Oke. print screen-nya nggak usah. Ya. Oke, Pak, print siap. screen-nya nggak usah. Oke. Kita sampai di sini dulu. Nanti masih ada lanjutannya nih untuk yang if, mungkin kita sampai 2 kali pertemuan karena memang butuh diulang lagi. Nanti masih ada untuk logika kalau kita gabungkan dengan AND dan kalau kita gabungkan juga dengan OR. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak, Pak, foto dulu, Pak. untuk jadwal kita. Jadwal kita berikutnya ya. Oke, jadwal kita berikutnya gimana nih? Hari Jumat bisa semua? Hari Jumat sekitar jam berapa, Pak? Soalnya sudah mulai puasa itu, Pak ya. Sudah mulai puasa ya. Harusnya kita agak percepat deh ya. Harusnya jam 4 ya, habis asar mungkin ya. Iya, Biar nggak Pak. kepotong asar gitu ya. Jadi jam 4 pas, nanti sampai jam 4.05, jam setengah 6 lah ya. 4 sampai setengah 6 ya. Ya. Sepakat ya? Iya, Pak. Jadi Oke, ada Pak. waktu nyari takjil kan. Beli bakso dulu di seberang. Ada waktu cari basreng kan, cari. Basri. Oke, kita absen dulu ya. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu. Silakan aktifkan dulu kameranya masing-masing. Nah, pastikan dulu di kotaknya masing-masing ya. Nanti ada yang komen kayak kemarin. Ini saya kok potong, Pak. Jangan salahkan saya, tapi salahkan posisi kamera Anda. Ya, aktifkan kameranya semua untuk absensi. Nanti link absensi juga saya kirimkan ke grup ya, nanti diisi seperti biasa. Oke. Yang belum mandi langsung kelihatan ya. Sama kita ya. Belum mandi. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Silakan diaktifkan yang belum aktif kameranya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Kita lanjut lagi. Jumpa lagi di hari Jumat ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hari ini, Pak. Ya. Materinya nanti saya share ya. Absen ya, kurang absen tinggal ya. Absennya di sini Pak atau di WhatsApp? Nanti di grup ada juga, ada Google Form kayak biasa linknya. Baik, Pak. Ya. Thank you. Assalamualaikum.